Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Jonathan Galih-Raka Kusuma. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Program Studi Agroteknologi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi iklim dari Oldeman dan Smith-Ferguson, penggunaan data iklim, perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi untuk dunia pertanian. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama mengenai klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan mencirikan perbedaan iklim yang terdapat di bumi. Klasifikasi iklim terjadi akibat perbedaan posisi relatif suatu daerah terhadap khatulistiwa, garis lintang, letak geografis, dan kondisi topografi, yang nantinya suatu daerah tersebut akan memiliki kekhasan iklimnya sendiri. Klasifikasi iklim biasanya terkait dengan bioma, karena iklim mempengaruhi vegetasi asli yang tumbuh di suatu kawasan tersebut. Klasifikasi iklim yang ada di dunia banyak sekali macamnya. Salah dua yang akan kita bahas kali ini adalah klasifikasi iklim dari Oldeman dan Smith-Ferguson. Klasifikasi iklim Oldeman merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria lama terjadinya bulan basah dan bulan kering, yang batasannya memperhatikan kebutuhan air pada tanaman padi dan tanaman palawija. Klasifikasi ini dibuat Oldeman untuk keperluan klasifikasi lahan pertanian pangan khusus di Indonesia. Kriteria penentuan bulan basah dan bulan kering versi Oldeman ini adalah di mana bulan basah rata-rata curah hujan per bulannya itu lebih dari 200 mm. Saya ulangi kembali, bulan basah menurut versi Oldeman adalah rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Sedangkan untuk bulan keringnya rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm per bulan. Panjang periode bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut ditentukan untuk mengklasifikasikan iklim di daerah tersebut. Pengklasifikasian iklim oleh Oldeman ini dibagi menjadi 5 tipe, yaitu tipe A sampai tipe E. Hal ini dapat kita lihat di segitiga Oldeman, di mana tipe A bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Lalu tipe B bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Kemudian tipe C bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. Lalu tipe D bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 3 sampai 4 bulan. Dan yang terakhir tipe E bulan-bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan. Lalu apa sih makna dari segitiga Oldeman ini? Apa sih yang akan dijelaskan oleh Bapak Oldeman? Berdasarkan penentuan tipe yang tadi telah kita bahas, iklim dikelompokkan menjadi 17 wilayah agroklimat menurut Bapak Oldeman, mulai dari tipe A1 sampai dengan tipe E4, dengan penjabaran seperti berikut. A1 dan A2 sesuai untuk budidaya padi terus-menerus, namun produksi agak rendah karena kerapatan fluks matahari rendah sepanjang tahun. Lalu kita bergerak ke B1, sesuai untuk tanaman padi terus-menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Produksi maksimal jika dilakukan di musim kemarau. Lalu untuk B2,
Dapat dibudidayakan padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering pendek untuk palawija. Lalu untuk C1, budidaya padi sekali dan palawija 2 kali dalam 1 tahun. C2, C3, C4 adalah tanaman padi sekali dan palawija 2 kali setahun. Namun tanaman palawija kedua harus hati-hati karena jatuh di musim kering. Lalu D1 ini merupakan tanaman padi umur pendek 1 kali dengan panen yang tinggi, biasanya karena kerapatan fluks matahari juga tinggi. Lalu kita ke D2, D3, D4, di mana memungkinkan untuk 1 kali padi dan 1 kali tanam palawija, tergantung dari kestabilan irigasi. Dan yang terakhir adalah E, semua dari E1, E2, E3, dan E4, di mana wilayah ini umumnya kering dan tandus, mungkin bisa untuk palawija sekali, dan itu pun tergantung dari adanya hujan. Demikian penjelasan saya mengenai klasifikasi ordeman. Mari kita lanjut untuk klasifikasi Smith-Ferguson. Lalu untuk klasifikasi iklim Smith-Ferguson, klasifikasi iklim didasarkan pada jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Maksud dari jumlah rata-rata bulan kering yaitu jika pada suatu bulan curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Sedangkan maksud dari jumlah rata-rata bulan basah yaitu jika pada satu bulan curah hujan lebih dari 100 mm per bulan. Saya ulangi, jika tadi sebelumnya ordeman bulan basahnya lebih dari 200 mm per bulan dan bulan keringnya kurang dari 100 mm per bulan. Beda halnya dengan Smith-Ferguson, di mana bulan basahnya lebih dari 100 mm per bulan dan bulan keringnya di bawah 60 mm per bulan. Kemudian klasifikasi iklim Smith-Ferguson disebut juga Q model karena didasarkan pada rasio Q dengan rumus sebagai berikut. Q adalah jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah. Jumlah rata-rata bulan kering dan bulan basah dihitung dalam periode waktu tertentu, tidak hanya dalam waktu setahun, namun seperti 10 tahun sebelumnya. Data tersebut dapat kita dapatkan dari BMKG setempat atau terdekat. Kemudian apa sih maksud dari hasil perhitungan Q tadi menurut Smith-Ferguson? Berikut ini merupakan tabel makna tipe iklim yang didasarkan dari nilai Q. Dapat dilihat tipe iklim A dengan nilai Q di bawah 14,3% dengan penjelasan daerah sangat basah, hutan hujan tropika. Lalu untuk tipe iklim B dengan nilai Q antara 14,3% hingga 33,3% dengan penjelasan daerah ini basah dan hutan hujan tropika. Lalu tipe iklim C dengan nilai Q 33,3% sampai 60% dengan penjelasan daerah agak basah, hutannya hutan rimba dan daun gugur pada musim kemarau. Lalu tipe iklim D dengan nilai Q 60 hingga 100% dengan penjelasan daerah sedang dan hutan musim. Lalu tipe iklim E di mana nilai Q adalah 100% hingga 167% dengan penjelasan daerah agak kering dan merupakan hutan sabana. Lalu tipe iklim F dengan nilai Q 167% hingga 300%. Penjelasannya adalah daerah ini kering dan juga hutan sabana. Lalu tipe iklim G di mana nilai Q adalah 300 hingga 700%
dengan penjelasan daerah ini sangat kering dan hanya ada padang ilalang. Dan tipe iklim yang terakhir adalah tipe iklim H dengan nilai Q lebih dari 700%, di mana penjelasannya adalah daerah ini ekstrim akan kekeringan dan hutan tidak ada, mungkin hanya padang ilalang. Nah, demikian penjelasan saya mengenai klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Dapat perbandingan kita untuk memahami klasifikasi Oldeman sebelumnya dengan klasifikasi Smith-Ferguson, di mana klasifikasi Oldeman dibuat pertama khusus untuk Indonesia, tanaman pangan Indonesia, dan khususnya ya tanaman pertanian, komoditas pertanian. Sedangkan untuk Smith-Ferguson adalah untuk tipe kehutanan. Pembanding yang kedua adalah kriteria curah hujan yang tadi telah ditetapkan Oldeman, di mana bulan basahnya lebih dari 200 mm per bulan dan bulan keringnya di bawah 100 mm per bulan. Sedangkan Smith-Ferguson bulan basahnya di atas 100 mm per bulan dan bulan keringnya di bawah 60 mm per bulan. Serta pengklasifikasian tipe iklim menurut Oldeman dan Smith-Ferguson ini juga berbeda. Demikian penjelasan saya mengenai pengklasifikasian iklim menurut Oldeman dan Smith-Ferguson. Mari kita lanjutkan untuk penjelasan mengenai penggunaan data iklim. Kemudian penggunaan data iklim. Data iklim yang kita perlukan, yang masyarakat perlukan khususnya oleh petani, dapat diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, di mana BMKG ini dapat kita cari atau dapat kita raih di sekitar tempat tinggal kita mungkin jika ada, ataupun di tempat terdekat. Data iklim yang nantinya dapat diperoleh antara lain seperti data curah hujan, temperatur, kelembapan, serta tingkat erosi yang dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kesesuaian lahan. Kemudian ada data iklim seperti radiasi sinar matahari, suhu, kecepatan angin, tekanan uap air, dan curah hujan yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis indeks kekeringan, penentuan pola tanam, dan perencanaan irigasi. Untuk penggunaan informasi iklim ini sendiri dalam menganalisis erosi tanah, bahaya erosi atau jumlah tanah hilang maksimum yaitu ton per hektar dan per tahun dapat ditetapkan menggunakan rumus USLE, yaitu Universal Soil Loss Equation, yaitu rumusnya seperti ini, di mana A adalah jumlah tanah hilang maksimum, yaitu dengan ukuran ton per hektar per tahun dengan kedalaman tanah cm. Lalu R adalah faktor erosivitas hujan, lalu K adalah faktor erosibilitas tanah, lalu L dan S adalah faktor panjang dan kemiringan lereng, lalu C adalah faktor indeks pengelolaan tanaman, serta P adalah faktor indeks konservasi tanah. Nilai dari faktor-faktor seperti R, K, L, dan S didapat dari rumusan tertentu dengan data penelitian dan pengamatan lapangan. Sedangkan nilai C dan nilai P didapat dari data hasil penelitian terlebih dahulu ataupun penelitian yang sudah terdahulu dan datanya dapat kita gunakan. Lalu untuk informasi iklim dalam mengevaluasi kesesuaian lahan dapat menyesuaikan terhadap kebutuhan dari komoditas tanaman budidaya yang dimiliki. Karena setiap komoditas tanaman budidaya memiliki kriterianya masing-masing agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangannya secara maksimal. Setelah melakukan riset terlebih dahulu mengenai kriteria suatu komoditas, barulah menyesuaikan dari data yang didapat dari BMKG sekitar atau penelitian yang telah dilakukan.
Jadi setelah kita mengetahui kriteria komoditas apa, lalu kita baru menyesuaikan dengan data-data yang kita peroleh. Kemudian untuk informasi iklim dalam menganalisis perencanaan irigasi dapat menggunakan perhitungan dari neraca air yang perhitungannya didapat dari penelitian terdahulu juga. Di dalam perhitungan neraca air terdapat hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama menghitung indeks kekeringan, di mana rumusnya adalah seperti berikut, di mana IA adalah indeks kekeringan, lalu D adalah defisit air, kemudian PE adalah evapotranspirasi potensial. Lalu hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah menentukan pola tanam dan irigasi, di mana kita harus membandingkan surplus atau defisit air dengan kebutuhan bulanan dari suatu komoditas tanaman yang kita tanam. Melihat hal-hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa informasi iklim ini sangatlah penting untuk produksi tanaman, terkhusus untuk produksi di bidang pertanian yang efektif dan efisien. Caranya adalah pemilihan komoditas unggulan, pengelolaan air yang cermat, pengelolaan tanah yang baik, serta pemilihan teknologi budidaya yang tepat guna. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan data iklim. Selanjutnya kita bergerak untuk penjelasan mengenai perubahan iklim. Kemudian untuk perubahan iklim, tentunya perubahan iklim sudah sangat kita rasakan pada setiap aspek kehidupan kita. Tidak terkecuali salah satunya adalah sektor pertanian. Di sektor pertanian akan sangat sensitif terkena dampak perubahan iklim karena sektor pertanian bertumbuh pada siklus air dan cuaca untuk menjaga produktivitasnya. Melalui Organisasi Pangan dan Pertanian, yaitu FAO, menyatakan bahwa salah satu ancaman paling serius terhadap masa depan berkelanjutan ketahanan pangan adalah implikasi dari perubahan iklim. Sejak terjadinya perubahan iklim, peluang munculnya kejadian iklim ekstrim semakin meningkat, ya, di mana ada kekeringan dalam jangka panjang, hujan dalam jangka panjang, suhu yang sangat panas, jika dingin suhu sangat dingin. Di sisi lain, manusia tidak dapat mengendalikan perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu, secara teknis dan sosial ekonomi memperkuat kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. Untuk jangka menengah sampai panjangnya, adaptasi saja sudah tidak cukup. Strategi yang dipandang tepat adalah melakukan adaptasi dan mitigasi secara sinergis. Untuk penjelasan adaptasi dan mitigasi, nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Kembali lagi mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim global berdampak nyata pada produksi tanaman pangan. Secara global, perubahan iklim diproyeksikan dapat menurunkan produksi tanaman. Pada sektor pertanian sendiri, dampak langsung dan tidak langsung perubahan iklim dapat dipilah menjadi dua kategori. Yaitu kategori yang pertama adalah dampak biofisika dan dampak sosial ekonomi. Yang pertama, dampak biofisika antara lain mencakup efek fisiologis pada tanaman, hutan, dan ternak secara kuantitas dan kualitas. Kemudian perubahan lahan dan sumber daya lahan, dan juga air. Ini juga berubah secara kuantitas dan kualitas. Kemudian meningkatnya gangguan gulma dan penyakit, kemudian peningkatan permukaan air laut, dan yang terakhir adalah perubahan habitat biota laut, termasuk sumber daya perikanan laut.
Selain dampak biofisika tersebut, juga ada dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh petani. Antara lain ini mencakup seperti turunnya produktivitas dan produksi, lalu penurunan marginal GDP sektor pertanian, lalu fluktuasi harga di pasaran, lalu perubahan distribusi geografis perdagangan, dan meningkatnya jumlah penduduk rawan pangan, serta adanya migrasi karena perubahan iklim yang tidak cocok menurut mereka. Dapat kita simpulkan bahwa dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan ini terjadi melalui turunnya produktivitas dan luas lahan. Kemudian turunnya produktivitas kaitannya dengan kondisi iklim makro dan mikro yang kurang kondusif berakibat terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman dalam cekaman air dan suhu, lalu serta meningkatkannya organisme pengganti tanaman. Semua ini akan sangat mempengaruhi dunia pertanian. Jadi secara tidak langsung ternyata perubahan iklim baik secara lokal, nasional ataupun secara global dapat sangat mempengaruhi dunia pertanian yang nantinya akan berdampak juga kepada produktivitasnya. Demikian penjelasan mengenai perubahan iklim. Akan kita lanjut mengenai penjelasan mengenai adaptasi dan mitigasi. Kemudian penjelasan terakhir saya mengenai adaptasi dan mitigasi. Adaptasi perubahan iklim sendiri merupakan usaha menyesuaikan sistem yang saat ini digunakan dengan kondisi iklim yang berubah. Namanya juga adaptasi, yaitu menyesuaikan. Banyak elemen dalam produksi pertanian yang harus atau perlu beradaptasi, yaitu yang pertama adalah sumber daya air dan tanah, lalu sistem produksi tanaman dan ternak, lalu layanan ekosistem oleh lanskap pertanian, lalu kualitas dan keamanan pangan, kemudian struktur lahan pertanian, dan yang terakhir adalah pendapatan dan keuangan. Dilihat dari beberapa hal yang harus beradaptasi seperti sumber daya air dan tanah, karena kondisi iklim yang mudah berubah saat ini, para petani harus pintar-pintar untuk memaksimalkan sumber daya air dan tanah yang dimiliki. Jika terjadi kesalahan sedikit pun, maka dampaknya akan mempengaruhi produktivitas dari lahan pertanian tersebut. Dan kemudian untuk sistem produksi tanaman dan ternak, banyak sekali cara untuk mengadaptasi produksi tanaman dan ternak ini, seperti penggunaan varietas bibit unggul pada tanaman. Pada ternak juga dapat adanya pemberian vaksin, obat, segala vitamin untuk mendorong daya dukung untuk produksi yang lebih bagus. Kemudian layanan ekosistem oleh lanskap pertanian, di mana dengan meningkatkannya pelayanan, maka juga kepercayaan oleh pelanggan, pembeli akan semakin meningkat. Yang walaupun pembeli mengetahui bahwa adanya perubahan iklim, tetapi ternyata produksi dapat terjaga, maka keyakinan juga tetap terjaga. Lalu kualitas dan keamanan pangan, hal ini pasti harus, dimana setiap kita petani dalam memproduksi pastinya harus diimbangi dengan keamanan dan kualitas yang juga bagus. Hal ini juga akan meningkatkan standar makan di suatu wilayah, terutama juga untuk nasional di suatu negara.
juga struktur lahan pertaniannya harus beradaptasi, dan juga pendapatan dan keuangan, di mana dengan adanya perubahan iklim, adaptasi juga memerlukan suatu dana, dukungan suplai dana untuk mendorong kinerja dari produksi pertanian. Juga tidak ada model adaptasi yang dapat dipakai satu model adaptasi untuk segala wilayah, karena keadaan yang berbeda di tiap wilayah. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah kondisi agroekologi dan sosial ekonomi, lalu yang kedua adalah dampak nyata iklim di suatu lokasi itu, di mana petani dapat memahami dan menanggapi perubahan iklim sesuai dengan pengalaman pribadinya dan juga faktor pembatas. Faktor pembatas ini seperti air, suhu, input, dan lainnya. Dalam sistem pertanian, para petani mereka prinsip ini perlu dipahami untuk menjadi strategi untuk beradaptasi. Karena tadi melihat adanya faktor kondisi agroekologi dan sosial ekonomi yang berbeda-beda antar satu petani dan juga satu petani di wilayah lain. Kemudian ada beberapa contoh adaptasi di sistem pertanian. Untuk menghadapi perubahan iklim, adaptasi yang dilakukan adalah pertama penggunaan varietas atau spesies yang lebih tahan terhadap kondisi panas dan kering, lalu pengaturan pemupukan untuk menopang kualitas buah atau biji sesuai kondisi iklim di musim tanam, lalu pengelolaan waktu dan jumlah air irigasi, lalu perluasan skala teknologi pemanenan air, pengaturan kembali periode dan lokasi tanam, penggunaan informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal produksi, lalu pengaliran dan penggunaan air yang lebih efektif saat curah hujan rendah, pengelolaan waterlogging, erosi, pencucian hara saat curah hujan tinggi, lalu konservasi kelembapan tanah, integrasi antara tanaman dan ternak seperti contohnya padi dengan ikan ataupun yang lainnya, lalu pengelolaan UPT yang terpadu, dan masih banyak lagi. Hal-hal ini juga seperti yang telah disarankan oleh pemerintah, di mana saran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian ada juga seperti yang telah saya sampaikan, seperti perbaikan pengelolaan air, pengembangan teknologi penggunaan air, dan lainnya. Hal-hal tersebut perlu dilakukan petani agar dapat beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi beberapa belakangan ini. Kiranya hal ini dapat membantu petani dalam beradaptasi. Kita lanjut pada penjelasan mengenai mitigasi. Kita bergerak terhadap materi yang terakhir pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai mitigasi perubahan iklim, di mana mitigasi perubahan iklim merupakan usaha pengendalian untuk mengurangi risiko terhadap perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatnya penyerapan gas rumah kaca. Kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri, di beberapa mungkin di kota besar kita sudah merasakan sekali dampak dari efek rumah kaca ini. Tapi apakah Anda mengetahui bahwa ternyata di dunia pertanian kita juga salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca? Berikut saya akan tampilkan kontribusi sektor pertanian terhadap gas rumah kaca nasional di Indonesia. Dapat dilihat dari beberapa sektor penghasil rumah kaca seperti energi, industri, limbah. Di dunia pertanian ini ternyata mengambil andil walaupun tidak banyak, tapi pertanian menyumbangkan 5% dari total 100% emisi gas rumah kaca. Sebelumnya
emisi gas rumah kaca ini seperti CO2, metana, CH4, oksigen, juga nitrogen. Semuanya pertanian menghasilkan itu walaupun tidak begitu banyak, hanya 5% dari 100%. Lalu dari mana sih sumber emisi gas rumah kaca pertanian di Indonesia? Nah, saya akan tampilkan berikut sumbernya, di mana dapat kita lihat dari 5% tadi dan 100%. 5% ini dibagi lagi. Ternyata di pertanian ini dibagi lagi menjadi ada peternakan, ada lahan sawah, ada pembakaran sisa pertanian, ada pembakaran pada perpindahan ladang, lalu ada penggunaan kapur, juga ada pupuk urea, dan yang terakhir ada juga emisi N2O dari tanah, nitrogen dari tanah. Ternyata pertanian kita ini penghasilnya juga begitu luar biasa ya. Seperti lahan sawah ini kita juga menghasilkan pembakaran, pupuk ternyata juga menghasilkan. Dengan banyaknya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor pertanian ini, adapun program mitigasi dari Kementerian Pertanian Indonesia seperti penggunaan varietas padi dengan rendah emisi gas metana. Lalu juga ada pengelolaan irigasi sawah, juga ada optimasi lahan tanpa bakar. Kemudian ada pengembangan perkebunan di lahan non-hutan dengan lahan terdegradasi dengan menanam penghasil produk perkebunan seperti sawit, lalu karet, kakao, dan lain sebagainya sebagai penyerapan karbon, dan juga penggunaan limbah untuk biogas dan kompos, serta pengelolaan pemupukan. Program-program mitigasi dari Kementerian Pertanian ini diharapkan dapat mengurangi gas emisi 5% dari 100% yang dihasilkan oleh pertanian Indonesia ini, ya, agar pengurangannya dapat terasa. Ya, walaupun jika kita melihat lapangan memangnya pertanian kita walaupun tidak menghasilkan banyak, tetap diperhatikan oleh pemerintah. Ya, sekian kiranya penjelasan yang dapat saya sampaikan, mulai dari klasifikasi iklim, penggunaan data iklim, perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan dapat menjadi perhatian Anda sekalian, dapat menjadi pengetahuan baru buat Anda sekalian. Maaf bila ada kesalahan kata, apabila penjelasan yang mungkin sulit dipahami. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.